Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang 3 trik menabung ala miliarder yang membuat kamu kaya raya. Mulai sekarang kamu tidak akan merasa berat lagi saat harus menabung uang di bank atau celengan. Prinsip menabung sebenarnya sederhana. Kamu harus menyimpan lebih banyak dari menghabiskan. Tentu saja kenyataannya tidak semudah teori. Untuk memotivasi kamu yang kesulitan menabung, tips-tips menabung dari miliarder ini bisa membuat kamu punya lebih banyak uang kalau tekun dan disiplin. Dikutip dari cekaja.com. Yang pertama, menabung secara otomatis. David Bach, entrepreneur, penasihat finansial sekaligus penulis buku The Automatic Millionaire, mengungkap rahasia menabung orang-orang yang akhirnya menjadi kaya. Rahasianya adalah menabung 50% penghasilan. Metode ini dilakukan oleh Grant, pendiri Millennial Money yang mampu mengumpulkan uang dari yang hanya $2,26 di rekeningnya menjadi $1 juta dalam 5 tahun. Kuncinya adalah menabung secara otomatis. Kamu bisa membuka tabungan rencana di bank yang nantinya akan menarik sejumlah uang di tabungan setiap kamu menerima gaji. Kamu tidak bisa mengambilnya sebelum jatuh tempo, karena kalau diambil sebelum waktunya akan dikenai denda. Tentu saja kamu juga bisa menabung di instrumen investasi untuk keuntungan lebih maksimal. Kedua, punya lebih dari satu penghasilan. Misalnya kamu seorang karyawan, kamu bisa mendapatkan penghasilan tambahan dengan cara menjadi dropship, jualan online, membuat konten, atau franchise jajanan dengan modal murah. Gaji dari kantor digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sedangkan uang hasil berjualan sepenuhnya ditabung. Trik supaya tabungan kamu cepat bertambah, gunakan penghasilan yang lebih besar, dan hiduplah dengan penghasilan yang lebih kecil. Dengan demikian, kamu tetap terbiasa hidup sederhana meskipun nanti punya banyak uang. Ketiga, gunakan aturan 50-30-20. Carl Taylor, CEO dari Penny Hoarder yang menjadi kaya di usia muda, membagikan formula sederhana yang membantunya menabung. Sebelumnya, Kyle merupakan mahasiswa yang terjebak utang biaya perguruan tinggi. Dia kemudian memulai blog untuk menuliskan petualangannya dalam menghasilkan dan menabung untuk melunasi utang. Tak disangka, respon pembaca sungguh di luar dugaan, karena banyak yang merasa senasib sepenanggungan. Apa rahasia Kyle? Ternyata dia disiplin dalam menerapkan aturan 50-30-20. Artinya 50% masuk ke rekening tabungan sebagai dana darurat atau tabungan jangka panjang, sementara itu 30% digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan gaya hidup, sedangkan 20%-nya digunakan untuk bersenang-senang. Memang benar, kamu tetap bisa bersenang-senang sambil tetap menabung. Kenapa anggaran bersenang-senang ini dibutuhkan? Justru kalau tidak ada anggarannya, kamu akan stres karena ketatnya aturan menabung. Orang yang stres justru lebih tergoda menggunakan tabungannya. Dengan menjalankan aturan 50-30-20, kamu tetap diberikan kebebasan sekaligus kontrol sehingga bisa menghasilkan keputusan finansial terbaik, kata Taylor. Kali ini kita akan membahas tentang mindset untuk mengubah gaya hidup menjadi lebih sederhana. Mengubah gaya hidup dari terbiasa mewah menjadi lebih sederhana, bahkan harus mengencangkan ikat pinggang. Tidaklah mudah untuk kebanyakan orang. Ada rasa terkekang sekaligus gengsi pada teman-teman. Tapi tentu saja ada kalanya kamu benar-benar tidak mungkin lagi untuk melanjutkan gaya hidup lamamu yang mewah dan boros. Kamu harus belajar realistis. Kalau tidak, bahaya keuangan yang lebih besar menjadi sulit terhindarkan. Kendati tidak mudah, keinginanmu untuk mengubah gaya hidup perlu didukung. Guna memudahkan proses adaptasimu, simaklah ulasan berikut ini. Yang pertama, berhemat bukan berarti miskin. Justru keputusanmu untuk mulai berhemat sekarang juga adalah untuk mencegahmu terjerembab dalam kemiskinan. Tabunganmu mungkin telah terkuras cukup banyak. Tapi sejauh mana ada yang diselamatkan, lakukanlah. Bahkan kalau tabunganmu setelah dihitung-hitung masih lumayan, jangan tunda lagi keinginanmu untuk mengubah gaya hidup. Lebih ringan mengubahnya dengan kesadaranmu sendiri daripada kelak kamu hanya terpaksa oleh keadaan ketika telah tak ada uang lagi di sakumu. Kedua, memang selalu ada yang harus diprioritaskan dalam hidup. Memutuskan untuk mengubah gaya hidup adalah tanda kamu memahami apa yang seharusnya diprioritaskan untuk saat ini. Apakah itu rencanamu memiliki rumah sendiri, berkeluarga, atau tabungan pendidikan untuk anak misalnya. Kamu memang tidak dapat terus berhura-hura dan hanya memikirkan diri sendiri. Usiamu bertambah, tanggung jawabmu juga. Jadi jangan mengelak dari keharusan mengatur prioritas dalam kehidupanmu.
Ketiga, malu hidup sederhana tak menyelamatkan dirimu dari masalah keuangan. Apabila kamu harus merasa malu, malulah kalau kamu sampai terjerat masalah keuangan yang sesungguhnya masih dapat dicegah. Bayangkan apa yang ada di orang-orang. Seandainya ada orang yang terkenal bergaya hidup mewah tiba-tiba mencari pinjaman uang kemana-mana. Dapatkah orang itu menanggung rasa malunya? Itu berlipat-lipat beratnya ketimbang rasa malu lantaran orang itu harus menurunkan gaya hidup. Dengan mengubah gaya hidup, artinya kita masih punya kendali atas kehidupan kita. Ketika hari-harimu habis untuk memikirkan cara melunasi utang dan mencari pinjaman yang baru. Keempat, makin sedikit yang kamu butuhkan, bukankah semakin baik? Kurang tepat kalau kamu mengartikan semakin kaya sebagai makin banyak kebutuhan. Orang kaya sesungguhnya justru yang kebutuhannya paling sedikit. Bukan berarti ia telah benar-benar memiliki segalanya, melainkan ia merasa cukup dengan apa yang dimilikinya saat ini. Dengan sedikitnya kebutuhan, kamu tidak perlu ribet lagi memikirkan terlalu banyak hal hanya untuk mengejar kepuasan diri. Kamu dapat fokus pada hal-hal yang lebih penting untuk masa depan sekaligus bermanfaat bagi orang lain. Kelima, bekerja keras seperti apapun tak dapat mengimbangi gaya hidup mewah. Permasalahan utama saat bergaya hidup mewah adalah tidak ada batas maksimal. Ini seperti di atas langit, masih ada langit. Di atas suatu kemewahan, pasti masih ada yang lebih mewah lagi. Lantas dengan cara apa lagi? Kamu akan terus mencari uang apabila gaya hidup yang coba diikuti pun tidak ada titik akhirnya. Jangan sampai kamu tergoda melakukan berbagai kejahatan demi membiayai gaya hidup. Itu bukan jalan hidup menuju kebahagiaan yang sejati. Kamu tak lebih seperti diperbudak oleh gaya hidup mewah, mencari uang sebanyak-banyaknya hanya untuk cepat-cepat dihabiskan lagi. Keenam, mengantisipasi masa depan adalah tindakan bijaksana. Sebaliknya, mengabaikan segala potensi bahaya di masa depan adalah ciri khas yang bodoh. Makin kamu dapat menggunakan akalmu, makin kamu mampu membayangkan hal-hal terburuk yang mungkin saja terjadi di masa depan. Bedanya dengan penakut, kamu tak terhenti pada sekedar membayangkan, melainkan lekas mengambil berbagai langkah pencegahan. Bukankah orang yang paling mujur adalah yang masih memiliki tabungan ketika kondisi sulit terjadi? Ketika mindset tadi tertanam kuat oleh dirimu, kamu akan melalui perubahan gaya hidup dengan perasaan ringan. Bahkan, proses transisi ini membuatmu mampu memaknai kehidupan dan kebahagiaan dengan lebih baik. Itulah tadi mindset untuk mengubah gaya hidup menjadi lebih sederhana. Kali ini kita akan membahas tentang fakta dari penelitian bahwa hidup sederhana membuat orang lebih bahagia. Kita mungkin sering melihat bahwa orang yang hidupnya biasa-biasa saja justru hidupnya lebih nyaman dan bahagia. Ini bukan karena dia tak mampu memiliki kehidupan yang mewah atau membeli barang-barang yang mewah, tetapi ini adalah pilihan. Ini ternyata bukan hanya isapan jempol belaka. Kesederhanaan membawa ketentraman lahir dan batin. Seperti yang dilansir dari halaman Power of Positivity menurut sebuah penelitian di Inggris dari tahun 2018 di mana 2000 orang menjawab pertanyaan tentang penyebab stres dalam kehidupan modern. Kecemasan tentang uang mempengaruhi sekitar 40% populasi dan sebaliknya, orang yang tak terlalu cemas akan hal itu memiliki tingkat stres yang lebih rendah. Berikut alasan mengapa orang sederhana membuat hidup lebih bahagia. Yang pertama, tidak mengikuti gengsi yang tidak ada habisnya. Kalau hidup kita terus mengikuti gengsi yang tak ada habisnya, selain uang yang akan kita keluarkan terus-menerus, hidup kita juga akan penuh penderitaan dan ketidakbahagiaan. Dengan bersikap sederhana, kita akan menjalani hidup yang seimbang, tak kekurangan atau tak berlebihan, yang justru akan membuat hidup jadi lebih nyaman dan tentram. Kedua, tidak mengikuti standar orang lain. Kalau terus membandingkan diri dengan orang lain, hidup kita akan selalu merasa kekurangan dalam segala hal dan tak pernah merasa puas. Dengan membuat konsep bahwa hidup kita punya cara dan selera masing-masing dan tak harus mengikuti orang lain, justru itu akan membawa pada nilai kebijaksanaan. Hidup juga akan lebih tenang karena tak perlu memperhatikan anggapan atau penilaian orang lain tentang hidup kita. Ketiga, pikiran yang lebih jernih. Ketika dirimu memiliki banyak barang, itu dapat membebani secara mental. Bahkan kalau dirimu tidak menyadarinya. Dari tidak dapat menemukan barang saat menginginkannya hingga hanya merasa kewalahan, memikirkan bagaimana cara menyusunnya. Memiliki lebih sedikit, hal itu juga dapat berarti mengurangi beban pikiran. Keempat, kepercayaan diri yang lebih besar.
Hidup dengan lebih sederhana membuat seseorang tidak khawatir tentang memiliki mobil mewah atau jam tangan yang mahal. Itu artinya tanpa memiliki hal tersebut, hidup mereka tetap berjalan tanpa merasa kekurangan kepercayaan diri. Kamu harus merasa percaya diri akan dirimu, bukan karena apa yang kamu punya, tapi akan siapa dirimu. Kelima, hubungan yang lebih baik. Ini adalah hal yang mungkin tak pernah diduga. Bagaimana orang-orang bersaing setiap hari untuk membuat orang lain terkesan, antara orang yang satu dengan orang yang lain, bahkan dari keluarga yang satu dengan keluarga yang lain, sehingga dengan hidup sederhana, dirimu tidak akan menjadi sorotan yang berpotensi membuat iri orang lain dengan sesuatu yang kamu miliki. Dengan demikian, hubungan orang lain juga akan jauh lebih baik. Hidup sederhana bukan berarti sama sekali tak memiliki barang yang mewah atau barang mahal. Namun kita akan tahu bahwa batasan dan prioritas mana hal-hal yang lebih penting untuk dipenuhi dalam hidup, dan bagaimana semua itu memberi nilai bagi hidup kita. Kali ini kita akan membahas tentang menjadi kaya secara pelan-pelan melalui kekuatan delay gratification skills. Profesor Angela Duckworth dalam karyanya yang berjudul Grit menulis, kecakapan mempraktikkan delay gratification skills merupakan salah satu kecakapan kunci untuk meraih sukses masa depan, termasuk sukses finansial. Beragam studi empirik yang telah dilakukan juga menunjukkan kesimpulan serupa. Para responden yang mampu menunjukkan delay gratification skill yang tangguh beberapa tahun kemudian memang terbukti akan lebih sukses menjalani hidupnya dibanding mereka yang gagal mempraktikkan delay gratification skills atau kemampuan menunda. Delay gratification skills intinya adalah kecakapan untuk mau menunda kesenangan hari ini demi sukses esok hari. Dengan kata lain, kecakapan ini adalah kesediaan seseorang untuk berjibaku menjalani proses yang sulit, membutuhkan durasi lama, dan seringkali sangat membosankan, serta penuh dengan aneka hambatan yang tidak mudah diatasi demi meraih hasil akhir yang diharapkan. Tak banyak orang yang mau menjalani proses yang panjang dan rumit, serta membutuhkan konsistensi dan fokus yang mendalam. Demi mendapatkan hasil akhir yang diharapkan, sejumlah orang ingin menghasilkan sesuatu secepat mungkin, kalau bisa, tanpa melakukan proses yang sulit dan membosankan. Saat menghadapi proses yang panjang, sulit, dan membosankan semacam menabung dan tidak membelanjakan uang dan menunda membeli barang keinginan, sejumlah orang kadang menyerah, sebab memang mentalitasnya ingin selalu mendapatkan hasil atau kesenangan sesaat. Orang-orang semacam ini tidak terlatih untuk menjalani proses yang panjang, rumit, dan membosankan. Mereka sudah terbiasa dengan pola instant gratification, layaknya sebuah smartphone. Karena jebakan instant gratification, sejumlah orang berharap dirinya bisa meraih apa yang disebut dengan kesuksesan dalam semalam atau dalam sekejap mata. Padahal tidak pernah ada namanya sukses dalam sekejap. Yang dari luar tampaknya sukses secara cepat, sesungguhnya dibangun melalui proses panjang yang melelahkan dan tidak banyak dilihat orang. Pendeknya, delay gratification skills atau kecakapan menunda kesenangan hari ini demi sukses hari esok adalah salah satu pilar kunci untuk menjadi kaya dengan pelan-pelan. Sesungguhnya, prinsip menjadi kaya secara pelan-pelan ini memang sebangun dan sejalan dengan prinsip delay gratification skills, sebab memang tidak ada sukses finansial yang bisa diraih secara instan. Tidak ada yang salah dengan rasa senang. Akan tetapi mencari kesenangan perlu waktu dan kondisi yang tepat. Semua orang butuh menghibur diri dan bersantai, tapi tidak dengan mengabaikan kewajiban. Misalnya kamu diajak nongkrong sama teman padahal ada proyek pekerjaan yang harus kamu rampungkan pekan ini. Godaan semacam inilah yang kerap datang di saat kamu lagi sibuk-sibuknya. Tunda dulu kesenanganmu untuk sementara. Bukan berarti tidak boleh, tapi inilah beberapa dampak baik saat kamu bisa mendahulukan pencapaian daripada kesenangan. Yang pertama, punya peluang lebih banyak untuk selalu menuntaskan target. Penulis ternama Dewi Lestari pernah berbagi pengalaman kalau untuk merampungkan novelnya, ia harus menolak tawaran seminar di beberapa kota. Semua demi target waktu yang sudah ditentukan untuk lahirnya novel baru tersebut. Lantas bagaimana dengan kita?
masih yakin bisa sukses dengan terus menuruti keinginan untuk bersenang-senang. Kedua, pandai dalam mengatur waktu antara tanggung jawab dan kesenangan. Menunda kesenangan sebelum pekerjaan selesai akan menempamu menjadi sosok yang bertanggung jawab. Tidak hanya itu, disiplin soal waktu jadi kebiasaan yang tentunya berdampak baik pada hasil pekerjaanmu. Semua jenis keberhasilan memang butuh pengorbanan. Menunda kesenangan adalah salah satunya. Ketiga, kamu menjadi terlatih menahan diri dari gaya hidup yang berlebihan. Misalnya, kamu punya cita-cita ingin membangun rumah 2 tahun lagi, tapi keinginan untuk membeli barang-barang mahal dan berkelas muncul dan membuatmu belanja ke dalam hal itu, sehingga ujung-ujungnya menguras hasil tabungan. Padahal menunda kesenangan untuk hal yang lebih urgent di masa depan penting dilakukan. Keempat, komitmen dan etos kerja tinggi akan membuat kamu mudah meraih kepercayaan. Orang lain akan lebih mudah menaruh rasa percaya kalau kamu punya komitmen yang tinggi dalam hal pekerjaan atau hal yang lainnya. Komitmen semacam ini hanya bisa didapat kalau kamu bisa menunda kesenangan sebelum rampungnya kewajiban. Kelima, hasil akhir yang sesuai cita-cita memberimu kesenangan yang sebenarnya. Saat kamu bersantai ria, padahal masih ada hal yang harus dituntaskan, pasti momen santai yang kita rasakan akan terasa kurang nyaman, serasa masih ada yang mengganjal dalam pikiran. Berbeda kalau kita bersenang-senang setelah semua tugas selesai dilakukan. Inilah perasaan senang yang sebenarnya. Kepuasan maksimal yang kamu rasakan saat berhasil meraih cita-cita dijamin tidak akan membuat kamu menyesal karena telah berkorban menunda kesenangan. Justru kamu akan mensyukurinya. Frugal living bagi saya adalah memprioritaskan kebutuhan dibandingkan keinginan. Tidak membeli barang yang hanya sekedar keinginan saja, melainkan barang yang memenuhi fungsi hidup. Sederhananya, membuat kita bertahan hidup. Barang keinginan hanyalah memuaskan nafsu saat kita, padahal barang keinginan tidaklah benar-benar mempengaruhi fungsi kita dalam bertahan hidup, melainkan hanyalah sebagai hiburan semata. Yang mana dalam 3 hingga 7 hari saja, kita akan bosan dengan barang yang kita beli. Dan dalam beberapa kasus, kita mengabaikan barang baru tersebut, sehingga mengendap di dalam ruangan dan tidak diperhatikan lagi. Coba kamu perhatikan di ruangan sekelilingmu, ada berapa banyak barang yang hanya numpang lewat saja. Barang yang hanya sekedar keinginan semata, pasti banyak sekali. Terlebih ketika kamu baru menerapkan minimalisme dan juga frugal living. Barang-barang ini perlu kita jual kembali ketika tidak dibutuhkan, atau kamu bisa memberikannya kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan barang tersebut sehingga tidak mubazir atau terbuang sia-sia tergeletak di ruangan kita begitu saja. Apalagi barang tersebut tergeletak di dalam gudang selama bertahun-tahun. Pasti sangat disayangkan sekali. Frugal living mengajarkan untuk lebih hemat, melihat harga barang yang murah, tetapi tetap mempedulikan masalah kualitas barang. Kita membeli barang yang bertahan lama hingga bertahun-tahun, sehingga tidak perlu membeli barang yang sama berulang-ulang kali. Kita tidak perlu membeli sepatu setiap bulannya, ketika sepatu yang lama bisa awet bertahun-tahun. Kita tidak perlu membeli tas baru, ketika tas lama masih bagus dan berkualitas dengan fungsi yang sama. Banyak sekali contoh lain yang perlu diperhatikan, tapi intinya, belilah barang yang dapat bertahan lama, maka kamu akan menyadari berapa banyak uang yang dapat kamu hemat dari hal tersebut. Penghematan ini akan membuat hidup kita menjadi lebih baik dan masa depan akan lebih terjaga. Bandingkan ketika kita tidak menjalani frugal living, maka kita akan foya-foya terus setiap harinya dengan membeli semua keinginan kita tanpa adanya rem, sehingga berpengaruh besar akan keuangan kita. Tapi saya harap semoga pendengar dan penonton saya adalah orang-orang yang bijak dalam mengatur keuangan dan juga lebih memprioritaskan barang kebutuhan. Sehingga masa depan kita semua menjadi lebih terjamin. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.